Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kadang-kadang saat kita memiliki hubungan dengan orang yang kita sayangi, tiba-tiba terjadi sebuah keadaan di mana kita itu nggak ngerti, loh, kok tiba-tiba si dia ini menjauh, si dia ini tiba-tiba nggak semesra dulu lagi, tiba-tiba kok rasanya dia ini udah siap-siap mau pergi gitu. Nah, itu artinya hubungan kalian sedang di ujung tanduk. Jika ini terjadi, artinya sebenarnya kalian ini sudah terlambat. Jadi sudah terlambat untuk mencegah. Nah, kalau ternyata untuk kalian yang semua belum pernah terjadi seperti ini, saya akan kasih tahu. Ini adalah 10 tanda yang akan mengindikasikan kalau hubungan kalian ini di ujung tanduk. Kalau telur taruh di tanduk dikit lagi pecah seperti itu. Nah, sebelum hubungannya pecah, kita akan lihat lagi berdasarkan kartu kira-kira akan apa. Saya juga catat beberapa gejalanya. Yang pertama, setelah kita berhubungan sekian lama, kita merasa kita tahu pasangan kita akan seperti apa, dia ini bagaimana. Nah, the Two of Pentacles ini ternyata kita melewatkan satu hal yang kecil, yaitu apa? Hal-hal yang remeh-temeh yang seharusnya ini itu biasa-biasa aja, ini diributin sama kita. Di sini saya catat bahwa hal kecil yang sebenarnya biasa, namun entah kenapa ini memancing emosi dan bikin kesel terus sebel. Bukan hanya dia loh. Kalau kalian merasa seperti itu, berarti hubungan kalian ini di ujung tanduk. Ada sesuatu, kayak selalu nyari-nyari masalah. Nah, terus caranya gimana? Sebenarnya gampang. Kartu ini menunjukkan pahami cara komunikasi satu sama lain. Dan kamu harus paham cara pasanganmu menyampaikan segala sesuatu itu seperti apa, dan begitu pula sebaliknya. Artinya, coba mengerti. Kalau dia menyampaikan dengan cara seperti itu, nah mengertilah bahwa itu bukan maksud, itu bukan sesuatu yang disampaikan, tapi cara dia menyampaikan. Nah, kalau memang itu terjadi seperti itu tadi, kalian harus juga mengerti dengan cara, kalau seandainya disampaikan seperti itu, reaksi apa sih yang ingin kalian berikan, itu harus yang paling kalian pikirkan. Berikutnya adalah mengontrol emosi dan tidak sensitif. Kalau ternyata ke arah berantem, tahan nafas, jangan dijawab. Iya-iyain dulu aja. Nanti ngebahasnya di lain waktu. Kadang-kadang kita langsung merasa bete dan pengen menjawab. Itu keliru. Dan ya tentu saja lebih pengertian. Pengertian kayak tadi. Kalau ternyata orang ini mengucapkan seperti itu kamu nggak suka, artinya kamu nggak boleh mengatakan seperti itu juga. Dan sampaikan ini kepada mereka. Oke? Kita akan lihat bahwa jadi kayaknya udah mulai nggak srek sama kamu, terus dia asik dengan lawan jenis yang lainnya. Apakah pasti pacaran? Belum. Tapi mereka tuh udah males. Tiap kali ketemu tuh mereka mikir ntar jadinya berantem, ntar jadinya. Jadi akhirnya mereka tuh berpikir kalau mereka tuh maksudnya pasangan kalian ya, bukan artinya pasangan kalian ada banyak. Nanti kalau ketemu berantem, udahlah mendingan sama si ini aja, karena nggak ada hubungan jadi lebih nyaman. Kalau nyaman, ya nggak ada perasaan, bisa jadi ada perasaan. Nah, di sini saya catat, mungkin kamu mendapatkan rasa nyaman di orang lain, atau merasa lebih dimengerti dan dihargai, serta diperhatikan. Nah, gawat nggak sih seperti itu? Kalau seperti itu, hati-hati. Ini adalah satu kondisi di mana ini nggak mungkin ada, udah nyampe di sini tanpa ada gejala. Rupanya kamu ini nggak mendengarkan dan melihat secara teliti kejadian ini ternyata sudah berulang kali. Hati-hati sekali. Bicarakan satu sama lain dengan pasanganmu apa yang mungkin membuat kamu tuh nggak nyaman secara jujur, dan bicarakan jalan keluarnya apa. Oke, kalau kalian masih sama-sama pengen memiliki niat hubungan ini dilanjutkan, obrolin, jangan berhenti sampai di sini terus kemudian udah begitu aja. Berikutnya, jika memang sudah benar-benar nggak nyaman, nah dewasalah dengan ngomong jujur, menyampaikan pasangan agar tidak terjebak dalam hubungan yang toksik, yang nggak sehat gitu loh. Ngapain juga harus dilanjutin, kan hubungan ini pengennya fun, happy, mengarah ke sesuatu yang lebih positif. Siapa tahu kalian akan bisa menikah. Dan kalau ternyata endingnya ini saling ya itu tadi, intinya meracuni itu kayak satu sama lain itu sebenarnya nggak saling menginginkan, tapi terpaksa ada di situ. Ya sudah, toh kalian semua nggak ada yang memaksa, kalian ada di sini. Just end it, tapi do it nicely. Ini yang ingin diberitahukan. Ini berikutnya ini kayaknya kalian pasti ngalamin, tapi kalian menganggap bahwa loh sebenarnya kan ini agar kita ini nggak sampai di ujung tanduk. Padahal ini tanda nomor 3, ini yang paling penting. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan kalau kalian ini ada di ujung tanduk. Jadi kalian ini nggak ngerasa apa yang kalian lakukan sebenarnya adalah menuju ke perpisahan itu sendiri. Nah, apa itu? Yaitu tidak berdebat sama sekali untuk waktu yang lama. Nggak berdebat kok malah seperti itu, kan bukannya malah rukun. Iya, kalau
akhirnya nggak berdebat tapi suap-suapan, sayang-sayangan, care satu sama lain. Nggak berdebat tapi diem-dieman aja. Ngomongnya juga terus misalkan kalau ditanya apa-apa cuman seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang nggak bisa seperti itu. Kebalikan nomor 1, justru karena perdebatan ini dibutuhkan dalam satu hubungan, dan selain itu artinya kalian menyuarakan pendapat dan apa yang dirasakan itu adalah proses untuk saling mengerti. Kalau satu sama lain ini ternyata berbeda pendapat, ya itu wajar karena kalian semua hubungan ini adalah untuk menyatukan itu tadi. Kalau kalian malah mengabaikan ini dan membiarkan itu terjadi, itu namanya masa bodoh, dan itu pasti akan menuju ke perpisahan. Itu sudah pasti. Saya lihat ini adalah salah mengerti. Dengan menghindari bukan artinya mendiamkan, terus ngedumel, terus upload status, terus bilang ke teman-teman kalau ternyata pasanganmu seperti itu. Jangan seperti itu. Lebih baik kalian obrolin secara langsung. Tidak adanya perdebatan artinya ada rasa malas dalam hubungan tersebut, atau sudah putus asa dan gak mau lagi menyampaikan apa yang dirasakan. Siapa di sini yang ngerasa begitu? Coba tulis komen. Rasanya kalau ini baik-baik aja, padahal diem-dieman. Ini sama kayak kalau pernikahan terus kemudian pisah ranjang. Nah, udah berapa lama Pak? 5 tahun. Kok tahan seperti itu tadi? Cara mengakhirinya adalah bicara hati ke hati tentang apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan. Dan berikutnya, jika merasa malas bicara karena nggak ingin berujung ke keributan, sampaikan apa penyebabnya dan mungkin apa sifat pasangan yang kamu nggak suka untuk diperbaiki ini lewat orang lain. Nah, dengan cara seperti ini, kalian tetap memiliki sebuah cara, sebuah upaya niat untuk menyelesaikan ini, dan semoga ini terjadi dengan baik. Saya akan kocok lagi, dan kita akan lihat bahwa hal-hal seperti, nggak mau effort, nggak mau usaha, melupakan hal-hal kecil dalam hubungan. Mengingat hal-hal besar seperti hari ulang tahun atau anniversary itu bagus. Namun, jangan juga melupakan hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi hubungan dengan pasangan. Contoh hal-hal kecil ini bisa seperti perhatian kecil atau dukungan penyemangat untuk pasangan. Nah, caranya berarti ya, ingat hal-hal kecil itu tadi. Selalu memberi kabar atau meminta kabar agar nggak cemas. Kalau memang sayang kan pasti cemas, pengen tahu pasangannya ini ada di mana. Bukan karena dia ini curiga, atau misalkan jadi insecure, atau terus jadi posesif. Bukan. Nah, menyemangati dia dalam pekerjaan atau pendidikannya. Sesuatu yang berarti untuk orang ini tadi. Yuk, kita berikan sebuah semangat dan kita support. Walaupun itu cuman WA, voice note, atau status di dalam sosial media. Mengingat memori yang kalian miliki, sesekali mengajak ke tempat atau makan di tempat yang disukai, tapi jangan pas PPKM darurat seperti ini, dan memahami apa yang pasangan inginkan dan dibutuhkan dalam hubungan kalian ini tadi. Nah, ini sepertinya adalah satu hal yang mungkin kalian juga harus tahu, dan ya, hal kecil itu nggak mengalahkan loh ya. Mungkin kalau ulang tahun selalu ingat dibawain sesuatu, tapi hal kecil ini adalah sesuatu yang juga dibutuhin. Dan kalau nggak ada ini, kalau kalian nggak bisa lewati ini tadi, nggak akan survive di pernikahan nanti. Udah nggak mau diajak kencan lagi. Nah, bukan kencan yang setiap malam minggu harus pergi, bukan juga candlelight dinner, tapi ke tempat favorit atau menghabiskan quality time dengan pasangan, melakukan sesuatu yang kalian sama-sama suka. Bikin mie instan, atau misalkan main games bareng, atau hal-hal yang ya kalian suka dan itu nggak harus disukai juga oleh orang lain gitu. Mungkin sesuatu yang kalau kalian ternyata suka untuk berdebat dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa, lakukan juga dengan pasangan. Nah, bahkan orang yang sudah menikah pun perlu melakukan ini untuk menghilangkan penat dan menghindari kejenuhan. Apalagi kalau nikah udah terlalu lama, rasanya udah kayak nggak ada sayang-sayangan lagi dan sebagainya. Ini perlu untuk sama-sama, yaitu tadi, menimbulkan satu perasaan yang sudah pernah. Ini orang yang sudah menikah sama orang yang putus lama itu perlu CLBK loh. Cinta lama bersemi kembali, karena nantinya, apalagi kalau hubungan kalian, pacaran sudah berapa lama, 8 tahun, aduh itu pacaran atau itu kelamaan. Nah, artinya kalian kalian segera nikah, atau kalau enggak ya lakukan satu hal yang merupakan penyegaran seperti ini tadi. Dan kemudian nomor 6, ya, setiap kali ada waktu untuk bareng atau ketemu, atau misalkan harus kayak misalkan dalam satu mobil, atau terus di rumah harus bareng karena kebetulan anak sakit atau apa, ini malah bete, benci dengan waktu bersama. Ini salah satu red flag, bendera hitam atau merah? Merah. Nggak, saya ngetes aja. Menunjukkan bahwa hubunganmu benar-benar perlu dipikirkan kelanjutannya.
Caranya, pikirkan baik-baik kenapa kamu tidak menikmati waktu bersama pasanganmu dan apa penyebabnya. Dan coba bicarakan dengan pasangan kenapa ini terjadi. Apakah dia merasakan juga yang sama? Apakah ini cuma kalian aja yang merasakan? Dan ini ternyata adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh tindak tanduknya. Cari aktivitas baru atau kegiatan baru yang bisa dilakukan bersama pasangan. Seperti nonton film bareng, main game bareng, apapun. Paksain aja dulu. Yang penting nanti kalian akan enjoy. Dan hal apa yang kamu tidak suka dari pasangan saat bersama, sampaikan. Karena jika diteruskan, sebaiknya ya udahin aja. Karena buang-buang waktu. Itu yang pengen saya sampaikan. Itu lagi adalah Knight of Cups. Cups ini tentang perasaan yang disampaikan, perasaan yang diperjuangkan dan disampaikan dengan lebih keras lagi. Menghindari keintiman. Jika ternyata kalian sudah menghindari keintiman, artinya ini adalah satu pertanda menuju perpisahan, sudah di ujung tanduk. Intim bukan hanya tentang bersentuhan fisik atau hubungan badan untuk yang sudah menikah loh ya. Namun juga terbuka secara pikiran dan perasaan ke pasangan, bicara dari hati ke hati dan memberikan dukungan moral kepada pasangan dalam masalah dan beban yang ada. Nah, kalau ternyata keintiman ini tadi tidak ada, di rumah tuh kayak, ya seperti itu, artinya itu tadi ada yang salah dan harus diperbaiki. Jika ternyata hubungan kalian juga karena PPKM dan sebagainya nggak pernah ketemu, terus nggak saling sapa dan sebagainya, hati-hati. Bisa jadi nanti si dia mencari sebuah keintiman di tempat yang lain. Berikutnya lagi adalah The Tower. Hati-hati banget kalau ternyata kalian semua sampai melupakan passion pribadi kalian. Jadi kayaknya energinya ini habis untuk hubungan kalian berdua itu. Melakukan sesuatu bersama pasangan adalah hal penting, namun jangan sampai kamu melupakan juga kesenanganmu, passionmu, cita-citamu selama ini. Misalkan ternyata hobi banget pelihara kura-kura seperti itu. Nah, terus kemudian ternyata pasangan selama ini bikin bete dan sebagainya, berantem terus. Kalian nggak punya me time, nggak punya sesuatu untuk dilampiaskan. Kalau kalian sudah tidak memiliki hobi lagi, nggak punya me time untuk keluar dan melakukan sesuatu tanpa pasangan kalian, malah itu adalah sebuah bahaya. Karena sudah di ujung tanduk dan bisa-bisa kalian tidak mengalami keseimbangan jiwa dan kalian memang harus segera diobati. Dengan cara apa? Ya minta waktu kepada pasangan untuk mengerjakan sesuatu yang kalian sukai. Nggak setiap hari harus kalian bersama. Kalian boleh minta waktu. Doing something that you like. Melakukan sesuatu yang kamu ini punya passion, melakukan sesuatu bareng orang-orang yang ya mungkin gak harus dapetin duit tapi kamu happy di situ. Kalau kalian bisa melakukan ini, seharusnya hubungan kalian masih akan tetap sehat dalam waktu yang lama. Dan gak cuma itu, berkaitan juga dengan hal ini tadi, yaitu melepaskan semua kayak hanya demi pasangan ikut pindah ke satu kota, terus kemudian melepaskan pekerjaan, atau terus kemudian harus menjual semua hobinya, atau mengakhiri pekerjaan, apapun itu tadi. Sama seperti nomor 8, janganlah sampai karena pasanganmu kamu melepaskan impianmu, dan begitu pula kamu jangan menyuruh pasanganmu untuk melupakan ini. Mungkin kali ini dia nurut, dia kayak oke-oke aja, tapi ingat, dia nggak akan pernah lupa, dan ini hanyalah sebuah pintu menuju ke perpisahan kalian yang akan terjadi sebentar lagi. Hati-hati banget, dan jangan sampai ini akan terjadi tanpa kalian sadar. Yang terakhir, ini yang paling bahaya adalah dia pergi dan dia tertarik sama orang lain. Nah, tertarik ini bukan seperti misalkan kekasih kalian suka sama salah satu personel BTS seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Tapi ini adalah red flag, bendera merah tentang jika memang ini adalah alasan dan kamu sudah mantap dengan orang lain. Nah, itu tadi. Kalau memang ternyata dia ini sudah akhirnya ya suka sama orang lain, nggak usah dipaksa-paksa. Jadi kalau sudah seperti ini, saran saya ya sudah selesai, udahin aja. Jangan jadi penghambat orang lain mengejar mimpi dan kebahagiaan mereka. Karena kalau kalian pun di posisi orang itu, kalian juga nggak akan happy. Ini yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah satu hal yang sebaiknya nggak terjadi. Sebelum sampai ke titik yang paling parah ini, kalian harus mengerti dan coba untuk ditelaah, dilihat baik-baik apa yang kira-kira gejala-gejala, sinyal-sinyal yang terjadi ini harus segera diperbaiki. Paling utama ngobrol, komunikasi, dan harapannya kalau ternyata sudah nggak bisa, ya wes, udah sampai di sini, nggak usah lama-lama, karena nggak ada yang lebih menyiksa dibandingkan hubungan yang toksik dan tidak kalian inginkan. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Kalau ini nggak membantu, silakan hubungi saya di nomor di bawah ini. Kita akan ngobrol, saya bukakan kartunya, dan kita akan lihat mana yang terbaik
yang harus kalian tempuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.